Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sederek-sederek sedaya para santri sami ngaji kitab Arba'ah Rasail itu bagian 5. Semoga nanti ngaji kita ini bisa mendapatkan manfaat dan barokah kita semuanya. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapa wonge iku tahawana kegampang sapa man bisolati kelawan salat aqabahu mongko ngeksa ing man sapa Allahu Allah bi khamsa asyarata uqubatan kelawan 15 siksa sitin kang nenem fid dunya ing dalem dunya wa salasin lan kang telu indal mauti ing dalem nalikane mati wa salasin lan kang telu inda dukhulihi ing dalem nalikane mlebune wong fil qabri ing dalem kubur wa salasin lan kang telu inda ing dalem nalikane liqa'i rabbihi ketemu pangerane wong ai mau kifi tegese nalikane leren al kiamati ing dina kiamat fa amallawati mongko anapun utawi pira-pira fit dunya ing dalem dunya fal ula mongko utawi kang awal iku tunza'u den ilangi apa al barokatu barokah min umurihi saking umure wong asaniyatu wasaniyatu utawi kang kaping pindho iku tumha den lebur apa sima tetengere as-solihina wong soleh min wajihi saking raine wong wasalisatu utawi kaping telune iku kulo amalin saben amal ya'maluhu kang ngelakoni sapa man ing amal la yu'ajiruhu ora angganjar ing man sapa Allahu Allah alaihi ing atase amali warabi'atu tawi kaping 4 iku la yurfa'u ora den angkat lahu kedue man apa doa ila samai marang langit wal khamisatu utawi kaping 5 iku laisa ora ana lahu kedue wong hadzun utawi bagian bidua ing dalem dungane as-solihina wong kang soleh wasa di satu utawi kaping 6 iku tahruju metu apa ruhe wong igoiri kelawan tanpa imanin iman wa amalati anapun utawi kang nganani apa tusibuhu siksa ing wong indal mauta ing dalem nalikane mati fal ula mongko utawi kang awal
iku ayyamuta yen to mati sapa man zalilan halino wasaniatu utawi kaping pindhone iku ayyamuta yen to mati sapa man jai'an halilesu wasalisatu utawi kang kaping telu iku ayyamuta yen to mati sapa wong atasyanan hale ngurung walau sugialan lamun den ombeni sapa wong ikharat dunya kelawan segara dunya maruya mongko ora krasa seger sapa man wa amalati tusibuhu lan anapun utawi siksa kang ngenani apa siksa ing wong fil qabri ing dalem kubur fal ula mongko utawi kang awal iku tadoyiku ngrupakake sapa Allahu Allah alaihi ing atase wong al qabra ing kubure hatta tahtalifa sehingga melesat adla'uhu apa adla'uhu pira-pira iga wekase wong wasaniatu utawi kang kaping pindho iku yuqadu den urupake apa siksa alaihi ing atase wong qabrihi ing dalem kubure ya taqallabu hale ambarap apa kubure wong ala jamri ing atase mawa lailan ing dalem mangsa bengi wa naharon lan mangsa rina wasalisatu utawi kang kaping telu iku yusallatu den perintahake alaihi ing atase wong fi qabri ing dalem kubure wong apa subanun ula ismuhu kang utawi asmane ula iku as-suja'ul aqra'u suja' aqra' yadribuhu khali nyokoti apa ula ing wong ala tadyi'i ing ngatasi nyiak-nyiakake as-sholawati pira-pira salat wa yastaghriku lan ngentekake apa ula ta'dzibahu ing neksa wong bimiqdari kelawan kira-kirane auqatis sholati pira-pira wektune salat. Kajian kita sedikit hari ini, yang penting intinya adalah kalian paham, jadi akan saya bahasa Indonesiakan untuk mempermudah pemaknaan dan penjelasan biar kalian bisa memahami dan melaksanakan apa yang ada, seperti apa yang ada dalam kitab ini. Jadi di dalam kitab ini kalau diartikan secara bahasa Indonesia, mulai dari yang pertama tadi yaitu waman tahawana sholati, ya. Dan barang siapa yang meremehkan sholat, maka Allah akan memberinya 15 siksa
yaitu 6 diberikan di dunia dan 3 ketika akan mati. 3 lagi ketika di dalam kubur. 3 lagi ketika menghadap Tuhannya. Maksudnya pada waktu di hari kiamat nanti. Adapun siksa yang menimpa di dunia itu adalah yang pertama, dicabut barokah hidup dari umurnya. Dicabut barokah hidup dari umurnya. Kalau kita bicara mengenai barokah, barokah itu artinya adalah berkembang dan bertambah baik. Itu ada istilah ziyadah, bertambah, atau kebahagiaan hidup, atau karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Itu berkah atau barokah. Jadi makna kebaikan dalam kehidupan seorang yang mendapatkannya yaitu jika seseorang memiliki sesuatu, misalnya punya harta, benda, punya motor, punya mobil, punya rumah, maka orang itu akan senang jika berkembang atau bertambah baik. Lagi maksudnya tadi berkembang atau bertambah baik itu jika barokah, maka orang itu akan senang jika barokah atau jika berkembang atau bertambah baik. Kemudian jika kita punya anak, anak itu jika berkembang dengan baik, maka itu juga barokah yang mengakibatkan orang tua bahagia ya, karena anaknya baik ya, semakin hari semakin baik, maka itulah barokah. Kemudian orang yang mendapatkan barokah maka hidupnya akan baik menurut agama, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau diartikan barokah sama berkah itu apanya Pak? Sama, maknanya sama. Maknanya sama, tujuannya sama. Lah kalau ngalap berkah Pak, sama barokah. Mencari barokah atau kebaikan itu maksudnya adalah seseorang berharap kehidupannya akan menjadi lebih baik dengan melakukan perbuatan sesuatu, yaitu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Namun bukan berarti perbuatan menjadi sebab yang mendatangkan kebaikan, karena hakikatnya yang memberikan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan ya kedudukannya adalah sebagai wasilah, ya, yaitu perantara memohon kebaikan kepada Allah dengan melakukan suatu kebaikan atau perbuatan. Kalau istilahnya kalau dalam agama adalah tabarukan, ya, maka Allah akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang melakukannya. Ya, mungkin sedikit ya istilah barokah atau ngalap berkah. Mungkin contohnya ngalap berkah kepada kiai. Jadi ngalap berkah kepada kiai, barokah itu maksudnya adalah mencari kebaikan melalui perbuatan tertentu dengan cara kalian tawaduk dan sebagainya ya, dengan mencium tangan kiai ya, itu perbuatan ini yaitu mencium tangan dan sebagainya itu kedudukannya adalah sebagai wasilah atau perantara memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan perbuatan itu maka Allah memberikan barokah kepada orang yang melakukannya. Jadi jangan salah bahwa ngalap berkah atau mencium tangannya kiai kita istilahnya berarti kita memuja kiai itu, bukan. Jadi tetap mencari barokahnya
Allah. Allah memberikan barokah melalui perbuatan, yaitu apa? Mencium tangan kiai. Jadi itulah berkah, menimbulkan kebaikan bagi orang lain. Nah, mungkin ada satu contoh lagi. Kita sekarang ngaji ini ya. Saya mungkin ketika ngajar ya, makanya ngajar siswa ataupun mahasiswa, saya sering bilang ketika akhir pelajaran, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa menjadikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Nah, itulah yang membuat orang menjadi berhasil. Dulu Mbak Yai saya juga sama, jadi ketika selesai ngajar pasti dia mengatakan itu barokah. Berarti biar ilmu yang diberikan oleh Mbah Yai itu bisa menimbulkan kebaikan bagi orang lain, terutama bagi saya sendiri, dan sekarang ilmunya itu bisa saya tularkan kepada orang lain, dan orang lain itu akan menularkan kepada orang lain itu, dan orang-orang yang kita tularkan itu semuanya melakukan dan melaksanakan, ya, dan seterusnya akhirnya ilmu itu bisa tertular kepada banyak orang. Ya itulah yang namanya barokah. Dan kita sebagai orang yang apa istilahnya memberikan ilmu ya, meskipun hanya sekedar sedikit ya, ilmu itu kalau jadi barokah akhirnya menjadi pahala bagi kita. Nah, makanya kita harus punya keyakinan ya, bahwa Allah akan memberikan barokah ya, atau kebaikan pada kita. Mungkin barokah atau mungkin tabarukan ya, berkah itu bisa jadi sama dengan yang namanya tawasul. Tawasul itu sebagai salah satu cara untuk memohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah ya. Kata Nabi, doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mukmin. Jadi doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Orang beriman itu harus sering-sering berdoa. Jadi dalam kajian ilmu fikih sendiri hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan. Perbuatan yang dikerjakan yaitu mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Jadi hukumnya adalah sunnah. Nah, itu berdasarkan surat Maryam, namanya surat Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Maryam ayat 30-31 itu berisi tentang perkataan Nabi Isa yang diberi berkah di mana saja ia berada. Kemudian dalam surat Al-A'raf juga ada ayat 96, yaitu tentang janji Allah akan memberikan berkah jika seseorang beriman dan bertakwa. Kemudian dalam surat Hud ayat 72 sampai 73 itu juga sama, yang berkisah tentang istri Nabi Ibrahim diberi berkah oleh Allah, yaitu dapat melahirkan anak meski usianya sudah sangat tua. Dan ayat-ayat yang lain masih banyak lagi. Ini dasar dari hadis ya, itu juga ada. Itu Sunan Nabi, kayak hadis riwayat Ahmad bin Hambal itu yang menceritakan Nabi Muhammad ketika sholat berdoa meminta berkah atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian hadis riwayat Bukhari juga ada tentang kisah Nabi Muhammad memohonkan berkah untuk sahabat Urwah dalam aktivitas jual beli. Dan juga hadis Nabi Muhammad ya, itu juga ada lagi ya, itu berdoa memintakan berkah untuk pembantunya yang bernama Anas itu dan hadis-hadis yang lain. Kemudian Abu Hurairah menceritakan ketika para sahabat melihat ya, pepohonan kurma sudah mulai berbuah, maka para sahabat sowan kepada Nabi Muhammad meminta doa supaya diberi berkah. Lalu Nabi mohon kepada Allah supaya buah kurma
takaran dan kota Madinah diberi berkah. Sampai sekarang juga kota Madinah itu kota yang penuh dengan berkah. Nah, jadi memohon kepada Allah, kita harus memohon kepada Allah ya supaya diberi berkah oleh Allah. Nah, itu maksud dari berkah. Nah, dari sini kalau kalian meninggalkan sholat ya, siksa yang meremehkan orang yang meremehkan sholat itu dicabut barokah hidup dari umurnya. Makanya bahaya banget ya, sampai kalian meremehkan sholat. Karena siksa yang menimpa di dunia itu orang tersebut tidak akan menimbulkan kebaikan bagi orang lain, ilmunya juga nggak manfaat ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya, hanya adalah menimbulkan kerusakan aja. Bima kasabat dinas itu salah satunya orang yang meremehkan sholat di sini. Kemudian yang kedua adalah dihapus tanda orang soleh dari wajahnya. Ya, dihapus tanda orang soleh dari wajahnya. Kalau kita bicara mengenai orang soleh, tanda orang soleh, loh, apakah ada Pak tanda-tanda orang soleh? Wah, ada. Tanda orang soleh itu adalah yang pertama itu adalah tetap ingat kepada Allah dimanapun berada. Berarti kalau kalian dikatakan orang yang soleh, berarti kalian itu harus ingat kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya. Itu lebih mengarah ya, yaitu tidak akan menyimpang dari ajaran agama Islam, bahkan akan mengarahkan ke dalam hal kebaikan. Suatu contoh, ya, seorang pria itu tidak akan menjerumuskan istrinya ke dalam hal aktivitas yang buruk. Dia akan selalu mengingatkan istrinya tentang sholat, ya, mengiring ke jalan yang benar, yang menurut Islam. Dan semua itu dilakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuai dengan surat Al-An'am ayat 162. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semuanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi semuanya harus diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang soleh, tanda-tanda orang soleh itu selalu menghindari perilaku dan perkataan yang buruk. Misuh, ya, perkataan yang buruk, ya. Maling, perilaku yang buruk, ya. Aktivitas-aktivitas yang tidak menyenangkan manusia. Jadi perilaku-perilaku yang buruk, ya. Minuman keras, ya, mengganggu orang yang sudah menikah, ya. Selingkuh dan sebagainya, itu termasuk perilaku yang buruk. Itu tidak bisa dikatakan orang soleh. Jadi akhlak yang bagus akhirnya dihormati orang, bahkan lembut ya, berusaha untuk membahagiakan. Kalau sudah punya pasangan ya pasangannya, orang tua ya orang tuanya ya, membahagiakan orang-orang itu. Kemudian kalau dikatakan orang yang sempurna imannya itu adalah orang yang baik akhlaknya di sini. Makanya di sini dikatakan orang yang soleh. Dan yang paling baik di antara orang ya, adalah orang yang paling baik pada istri-istrinya. Itu kalau yang sudah menikah. Itu nomor 2. Nomor 3, mengendalikan mampu. Orang yang soleh itu adalah mampu mengendalikan hawa nafsu dan tidak pernah menjerumuskan ke hal yang tidak baik. Hawa nafsu, ini ada nafsu yang baik, ada yang nafsu yang jelek. Karena pada dasarnya manusia, semua manusia itu memiliki sifat baik dan tidak baik. Sehingga penting sekali bagi seorang muslim untuk memiliki kepribadian yang mampu menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu itu bukan menghilangkan hawa nafsu,
Kalau menghilangkan hawa nafsu itu berarti bukan manusia akhirnya jadinya ya. Malaikat punya nafsu tidak. Manusia punya hawa nafsu punya. Kalau punya nafsu jangan dihilangkan tapi ditahan. Makanya ketika sholat Allahu Akbar netepne weteng, netepne ati nggone ning dhuwur, atine nggone ning kiri apa netepne apa ya. Orang itu sholat macam-macam ya, ada yang sedekapnya itu netepne weteng ya, netepne ati, pokok apa tetap ya. Itu macam-macam, tapi kalau menurut saya pribadi nggih, nuwun sewu nggih, menurut saya pribadi itu netepne weteng. Netepne weteng. Karena nafsu itu awalnya dari perut, dari weteng itu. Jadi orang nafsu itu asal dari perut. Makanya ditetapne yang tujuannya adalah menahan hawa nafsu kita. Karena dengan makanan dan sebagainya, orang itu pengennya mangan enak dan sebagainya, itu semuanya dari weteng, hawa nafsu. Orang pengen ini itu dan sebagainya itu kan. Makanya untuk menahan hawa nafsu ya itu dilakukan dengan cara puasa. Ya, seperti itu salah satunya. Selain itu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu itu sangat mudah untuk tetap bersabar. Berarti orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu itu insya Allah ya, dia menjadi orang-orang yang bisa bersabar. Orang bersabar itu tidak mudah emosi dan menjadi orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah jika nafsunya itu sudah mulai menguasai dirinya. Jadi, ketika nafsu itu wis pengen nafsu pengen nonyo pengen nyaplok pengen mancal ya itu segeralah untuk beristighfar. Keinginan-keinginan jelek ya itu biasa manusia itu seperti itu ya di apa itu dihina oleh orang lain pengennya nonyo pengennya mancal ya, itu biasa pikiran kita kadang seperti itu tapi kendalikan hawa nafsumu dengan cara apa istighfar astagfirullah hanya istighfar itu banyak yang namanya kebaikan dalam istighfar itu seperti cerita Imam Hambali dia datang jauh-jauh ya mulai dari rumahnya sampai dia mau kemana juga bingung akhirnya dia eh, ada sebuah masjid ingin tidur di masjid ketika malam ternyata diusir oleh orang itu nah akhirnya dia menginap di rumah seseorang ternyata setelah ditanyai apa amalan sehingga saya bisa ke sini ternyata dia setiap apapun yang dia kerjakan dia mengucapkan istighfar ditanya oleh Imam Bali apa yang apa istilahnya itu eh, keinginanmu yang belum kamu peroleh kekayaan saya sudah punya ini itu sudah punya yang belum tercapai itu apa ya, karena dia seorang ahli istighfar pada saat itu ya. Satu yang saya inginkan saya ingin bertemu dengan Imam Hambali ternyata Imam Hambali datang ke situ itu hanya untuk memenuhi panggilan Allah ya untuk karena doa dari orang itu ingin bertemu dengan Imam Hambali ya, Allah makanya sering-seringnya beristighfar insya Allah apa yang kalian inginkan itu diijabahi atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang keempat ya, itu adalah orang tanda-tanda orang soleh itu tidak menyia-nyiakan waktu dan tetap menepati janji. Sifat ini merupakan hal yang penting ya harus dimiliki oleh orang soleh. Dia tidak akan membuang waktu membuang waktu selama hidupnya, memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, nah, ini kebanyakan kalau pemuda ini wis isu malah turu tidur sampai sore ya
Apalagi waktu puasa seperti ini ya, hawa nafsunya diumbar-umbar sepenanya ya. Habis sahur tidur sampai 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 maghrib ya. Nah, maghrib bangun ya, kemudian langsung buka puasa. Dia sudah melupakan sholat tuh mulai dari subuh, subuh masih sholat, zuhur, asar, maghrib baru sholat lagi. Itu termasuk orang yang dianggap meremehkan sholat atau meninggalkan sholat. Jadi makanya jangan sampai kalian ya. Jadi bisa jadi kalau orang yang meninggalkan sholat tuh itu puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sia-sia orang itu akhirnya puasanya. Nah, eh, sifat tidak menyanyiakan waktu, gitu ya. Bahkan cenderung orang yang soleh itu menepati janjinya terhadap siapapun. Kalau kalian ingin dianggap sebagai orang yang soleh, maka menepati janji, ya. Karena waktu itu juga penting, ya. Rasulullah sendiri pernah menyinggungnya, itu hidup sebelum mati, muda sebelum tua, sehat sebelum datang sakit, senggang sebelum sibuk, dan kaya sebelum miskin. Itu waktu, dan menepati janji itu penting sekali. Nah, orang yang tidak menepati janji itu ya dikatakan tidak bisa menempatkan suatu pada tempatnya. Karena janji itu adalah hutang. Kalau tidak ditepati maka itu dosa. Ya. Hati-hati. Jadi kalau kalian berjanji harus tepati. Jangan bilang ya yo, untuk rumahku ya, wis gampang. Biasa kita mengucapkan kata-kata itu gampang banget ya. Tapi sebenarnya itu salah. Karena apa? Karena janji harus ditepati. Kita bilangnya insya Allah bila Allah mengizinkan. Jadi cuma ya yo terus gampang, itu hati-hati ya. Jadi insya lah itulah tanda-tanda salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat ya, mengenai tanda-tanda eh, orang yang sholat. Makanya salah satu siksa yang menimpa di dunia itu dihapusnya tanda orang soleh dari wajahnya. Kalau sudah dihapus tanda-tanda itu berarti orang itu tidak akan menepati janji. Salah satu itu tadi ya. Kemudian tidak melaksanakan perintah Allah, orangnya hatinya nggak tenang dan sebagainya. Itu termasuk kata-kata dihapus tanda orang soleh dari wajahnya. Kemudian nomor 3, semua amal yang ia lakukan tidak diberi pahala. Jadi orang yang meremehkan sholat itu amalnya itu tidak diberi pahala. Meskipun dia haji, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Dia puasa tapi tidak melakukan sholat, itu percuma. Jadi kunci utamanya adalah sholat dulu. Karena tonggaknya tiang agama itu sholat dulu. Ya. Nah, habis sholat, ya, kalau kalian nggak sholat berarti kan puasa ya percuma, sedekah ya percuma. Jadi sholat dulu baru sedekah. Berarti jangan pernah kalian meremehkan sholat mulai sekarang ya. Kemudian nomor 4, tidak diangkat doanya ke langit. Diangkat doanya ke langit. Oke, kita jelaskan dulu yang nomor 3 tadi ya. Nomor 3, semua amal yang ia lakukan tidak diberi pahala. Kalau kita bicara mengenai amal, amal itu apa? Amal itu adalah perbuatan manusia. Amal itu pada garis besarnya itu terbagi menjadi 2, yaitu amal lahiriah dan amal batiniah. Apa itulah amal lahiriah? Itu adalah perbuatan manusia yang berhubungan dengan duniawi, kehidupan dunia. Sedangkan amal batiniah adalah perbuatan manusia yang berhubungan dengan ukhrawi. Apa itu salah satunya? Zikir, sholat, puasa, itu kehidupan ukhrawi, amal batiniah. Dan kedua amal tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap suasana hati manusia. Apabila perbuatan lahiriah itu mempengaruhi suasana hati, maka orang tersebut bersandar kepada perbuatan lahiriah
yang kecenderungannya kepada dunia. Dan apabila amalan batiniahnya yang mempengaruhi suasana hati, maka hati tersebut bersandar pada amal batiniah. Dan ketika masih suasana hati masih dipengaruhi oleh amal, maka tersebut belum merdeka. Hati, ya. Hati yang merdeka itu yang bagaimana? Hati yang sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak menggantungkan kepada Allah, baginya banyak amal yang dia lakukan tidak akan mempengaruhi ketentuan Allah. Dia ridho menerima semua ketentuan yang Allah berikan padanya. Nah, kemudian ada 3 golongan, yaitu dalam menyikapi antara pengaruh amal terhadap seseorang. Itu yang pertama, orang yang bergantung kepada amal sepenuhnya. Itu yang pertama. Orang-orang ini pandangannya bahwa amallah yang akan menentukan apa yang ia dapatkan. Ya, ini 3 golongan, tapi ini juga baik, gak apa-apa. Ya. Orang yang bergantung kepada amalnya sepenuhnya, nggak apa-apa. Aku amalku akeh, mesti aku mlebu swarga, ya monggo. Allah dan pasti ya. Allah semuanya Allah yang menentukan. Jadi kita mengucapkannya adalah insya Allah, jangan pernah bilang ti. Nah, dalam perkara ukhrawi, orang yang mengandalkan amal itu mempunyai pandangan bahwa amalah yang akan membuat dia mendapatkan nikmat di akhirat. Akhirnya upaya yang dilakukan orang-orang yang pertama ini adalah dia memperbanyak amal-amal batiniah, yaitu banyak sholat sunat, puasa. Maka ketika beramal sebenarnya amal yang dia lakukan bukan karena Allah, tapi karena kepentingan dia agar dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Ini golongan yang pertama. Nah, kita tinggal dari golongan orang-orang yang nah. Yang kedua, orang yang menjadikan amal mereka sebagai alat untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini beda lagi. Nah, di makom yang kedua ini dari kondisi jiwa manusia berkeinginan sudah tidak cenderung lagi pada hal duniawi dan ukhrawi. Amal yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa melihat apa yang akan dia dapatkan dari amalnya yang dia lakukan. Banyak amal yang ia lakukan tapi tidak dijadikan sebagai alat yang istilahnya alat tawar-menawar kepada Allah ya. Aku kudu mlebu swarga karena amal, bukan seperti itu. Tapi hanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini tingkatan nomor 2. Agar Allah memenuhi semua kehendaknya, ketika dia mengikuti kehendak Allah itu ya seperti ini. Yang seperti yang pertama tadi. Dan orang yang kedua ini memiliki kepercayaan bahwa dengan memperbanyak amal kebaikan maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Jadi kebaikan amal kebaikan banyak itu untuk mendapatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia dalam kondisi sedang beramal, ya, seperti banyak berzikir, sholat sunat, dia merasa bahwa Allah sedang merahmatinya. Namun ketika ia tergelincir dengan perbuatan dosa, maka ia merasa jauh dari rahmat Allah dan dia merasa putus asa karena rahmat Allah, padahal Allah melarang kita untuk berputus asa. Ya. Nah, itu. Nah, golongan yang ketiga adalah golongan arifin. Jadi di makom yang ketiga ini yaitu penyikapan amal orang-orang arif yang sudah tertanam dalam jiwanya. Manusia dalam golongan yang ketiga atau arifin ini adalah manusia yang sudah tidak menganggap bahwa sebanyak apapun amal yang dilakukan tidak akan ia jadikan sebagai alat untuk mengintervensi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap bahwa amal yang ia lakukan adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberikan dia hidayah dan taufik. Akhirnya dia bisa berbuat baik ya. Kalau Allah tidak memberi hidayah dan taufik,
Ya, itu mana mungkin dia bisa melakukan perbuatan. Dia melakukan amal, dia bebas ya dari kepentingan apapun. Karena bagaimanapun akan punya kepentingan dengan amal yang ia lakukan, sedangkan ia merasa bahwa amal yang ia lakukan adalah sebuah karunia Allah. Ia melaksanakan semua perintah Allah itu sebagai wujud rasa syukur dia kepada Allah. Yang telah memberikan karunia terhadap dirinya, ya, dia akan menerima semua ketentuan Allah. Dia menerima ketentuan Allah, dia tidak akan mengeluh jika Allah takdirkan dia miskin. Ya, dikasih miskin kayak apapun dia tidak mengeluh. Ini golongan yang ketiga, golongan arifin tadi. Dia tidak akan sombong saat Allah jadikan dia berjaya, dikasih jaya, pangkat, derajat, ya, kekayaan sekaya apapun dia tidak akan sombong. Ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menyerahkan semua kehendaknya kepada kehendak Allah. Maka dari itu makanya sering kita berdoa semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Nah, di sini golongan ketiga ini. Kalau kita sudah mendapatkan taufik dan hidayah, maka inilah golongan ketiga, yaitu golongan yaitu amal, yaitu orang-orang yang arifin, orang-orang yang arifin. Ini. Kemudian kita teruskan yang nomor 4, jadi nomor 3. Yang 4 adalah tidak diangkat doanya ke langit. Tidak diangkat doanya ke langit. Sekarang kita bahas mengenai doa. Tidak diangkat doanya ke langit. Ya. Doa itu apa? Doa itu adalah permohonan. Orang yang minta memohon kepada Allah, yang disertai dengan kerendahan hati, yaitu untuk mendapatkan suatu kebaikan dan kemaslahatan yang berada di sisinya. Dengan apa? Dengan sikap khusyuk dan tadarruk dalam menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hakikat pernyataan seorang hamba yang sedang mengharapkan tercapainya sesuatu yang dimohonkan, yaitu doa. Bisa jadi diartikan sebagai pendekatan diri pada Allah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, pokoknya berdoa dengan sepenuh hati itu berarti sudah doa dan disertai dengan keikhlasan. Kebanyakan orang doa itu orang-orang yang butuh. Kalau nggak butuh nggak doa, kalau butuh doa. Ya, padahal kita itu setiap hari diwajibkan untuk doa. Minta pada Allah, biar Allah tidak menganggap dia adalah orang yang sombong. Makanya dalam sholat itu isinya adalah doa. Ya. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh tadi. Ya. Yang dengan tadarruk tadi apa? Berdoa dengan sepenuh hati. Itu dapat menambah kemantapan jiwa, sehingga doa kepada Allah itu akan senantiasa dipanjatkan baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan penuh derita ataupun dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan seperti itu. Berarti terus berdoa dalam keadaan apapun, berdoa pada Allah. Ya, tuh. Jadi jangan pas butuh doa terus gak butuh gak doa, cukup aku gak bakalan doa aneh. Ya, jangan, itu dianggap oleh Allah adalah orang yang sombong. Kita masih kurangnya banyak ya. Yang kita sudah rasa sugih, gak butuh apa-apa, kata siapa? Ketenangan hati ya butuh, ya kan? Termasuk anak, menjadikan anak yang soleh ya butuh. Seperti itu. Al-Quran juga memberikan penjelasan bahwa orang yang taat melakukan ibadah itu senantiasa mendekatkan pendekatan diri kepada Allah. Dengan apa? Yaitu memanjatkan doa. Doa yang disertai dengan keikhlasan hati yang sangat dalam. Sebuah doa itu akan cepat terkabul ya, apabila disertai dengan keikhlasan hati.
dan berulang kali dipanjatkan. Doa satu kali wis, besok doa lagi satu kali lagi wis. Jangan begitu. Terus diucapkan, terus. Kadang orang itu doanya panjang, wah nggak tahu artinya, oh ya, kamu doa apa tadi? Nggak tahu, pokoknya arap-arapan gitu ya. Itu jangan sampai. Jadi kalau kalian doa itu harus tahu artinya. Apa yang kalian doakan itu harus tahu. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan. Yang intinya Allah itu akan mengabulkan sesuai dengan eh, doanya, tujuan doanya, bukan yang diminta sebenarnya, tapi tujuan dari doa itu. Makanya eh, anak sekolah mungkin doanya minta motor ya. Tujuannya motor apa? Dibeli motor ya. Tujuannya biar sampai ke sekolah dengan cepat. Oke, ya, minta motor. Ternyata Allah memberikan sepeda ontel. Itu gimana? Yang penting tujuannya adalah cepat sampai. Itu mungkin dengan adanya sepeda motor dia nggak akan selamat. Kebut-kebutan akhirnya malah nabrak, ya, akhirnya malah nggak cepat sampai ke sekolahan. Allah tetap memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik meskipun hanya dengan sepeda ontel, tapi setiap hari berangkat dengan selamat dan nggak pernah terlambat. Itu yang penting. Itu ya. Bukan berarti minta pesawat dikasih pesawat. Terus tujuannya kamu punya pesawat buat apa? Parkirnya di mana? Lapangan aja nggak cukup pesawat gitu ya. Itu. Nah, pengertian doa ya, itu eh, dari ibadah, itu sebagian dari ibadah. Bahwa kedudukan doa dalam ibadah ibarat mustoko dari sebuah bangunan masjid. Doa itu adalah tiang penyangganya. Jadi seperti itu. Karena doa adalah pengagungan terhadap Allah dengan disertai keikhlasan hati serta permohonan pertolongan yang disertai dengan kejernaihan hati nurani agar selamat dari segala musibah serta meraih keselamatan abadi. Seperti itu doa. Jadi doa itu harus tahu dulu apa yang kalian doakan. Dino doa gonta ganti, malaikatnya bingung. Itu hati-hati kalau doa aja sembarangan. Doa maksiat, ya jelek itu. Meskipun Allah itu juga mengatakan doa jelek. Gimana? Doa jelek itu dikabulkan oleh Allah. Buktinya orang-orang yang merusak ya, sukanya mengganggu orang, didoakan orang itu. Mungkin suatu contoh kita lihat namanya seorang polisi itu kadang kan ya seperti itu ya. Namanya orang itu pasti ada orang yang baik, ya, orang yang buruk dan sebagainya. Ya, di situ kita lihat ya, ada yang menangkap dengan baik ya, kemudian uang yang hasil dari tilangnya dimasukkan ke negara. Orang seperti ini saya yakin ya, tidak akan didoakan oleh orang yang ditangkap tadi. Oh benar-benar dapat acungan jempol karena polisi ini adalah polisi yang baik. Pasti kalau uangnya masuk ke negara dan dia mengakui salah, maka otomatis orang itu mendapat acungan baik. Maka malah dia didoakan semoga banyak polisi yang seperti dia. Nah, tapi kalau uangnya itu ternyata diambil sendiri lah, maka orang akan mendoakan dengan yang jelek. Ya, muga-muga tabrak bis, muga-muga soro uripe, muga-muga lah. Seperti itu. Hati-hati dengan orang yang doa orang teraniaya. Oh, sekali dikabulkan meskipun doa itu jelek dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Makanya selalu berbuat baiklah kepada orang lain ya, agar kalian itu apa? Intinya adalah agar kalian itu juga
doakan orang itu adalah doa yang baik. Kalau kita ngasih sedekah pada orang, pasti orang itu akan mendoakan semoga orang ini menjadi tambah kaya. Besok lah yang kayak aku nih malah luwe akeh. Seperti itu. Hanya berbuat baiklah pada orang lain biar orang lain mendoakan kita eh, sesuatu yang baik juga. Gitu ya. Itu masalah dunia, apa masalah doa. Kemudian yang nomor 5, ia tidak mendapat bagian doanya orang-orang yang soleh. Jadi kita sudah jelaskan orang soleh dan apa itu doa, dan orang yang meremehkan sholat itu tidak mendapat bagian doanya orang-orang soleh. Ya. Doa pasti doa orang soleh kan doanya baik-baik. Ya. Orang yang meninggalkan sholat itu ketika doa semoga diselamatkan dunia, ya hidup bahagia dunia dan akhirat. Oh, dia nggak dapat bagian orang yang meremehkan sholat itu. Ya, doanya tidak bisa masuk ke dalam dia gitu. Makanya. Kemudian nomor 6, rohnya akan keluar dengan tanpa membawa iman. Nah, tanpa membawa iman. Kalau kita bicara mengenai iman, maka kita mengartikan iman itu sendiri secara bahasa itu artinya adalah tashik, yaitu membenarkan. Ini pembenaran yang melahirkan sikap terima dan tunduk. Berarti adanya keyakinan dalam hati, adanya perkataan, amalan dengan anggota badan. Berarti bukan hanya percaya. Percaya itu gandengannya dengan takwa. Jadi orang iman itu pasti percaya, bertakwa. Itu gandengannya pasti takwa. Dia akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Apa ada orang beriman tapi tidak bertakwa? Loh, itu bukannya namanya bukan beriman, orang bukan orang mukmin. Percaya, namanya seorang pria percaya dengan seorang wanita. Aku cinta padamu, aku percaya padamu. Tapi ketika si perempuan itu minta sesuatu malah gak dikasih. Kowe ki opo? Nah, namanya berarti gak percaya. Perkataan dia itu benar, itu nggak percaya. Kalau dia lapar, dia bilang lapar nggak dibelikan makan, itu berarti ya dia nggak percaya. Berarti kurang percaya. Jadi orang yang beriman itu ketika karena percaya kepada Allah, makanya apa yang difirmankan itu dilaksanakan. Itu yang seharusnya kalian pahami kata-kata beriman. Jadi seorang yang dapat dikatakan sebagai orang yang beriman adalah atau orang mukmin ya, yang sempurna apabila memenuhi unsur ya, unsur-unsur. Apabila seorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah itu tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, maka imannya itu menjadi salah. Maka orang itu dikatakan sebagai orang munafik, bukan beriman lagi. Ada iman kepada Allah dan iman kepada malaikat ya. Gak percaya adanya malaikat, oh berarti tidak beriman. Percaya pada Allah, gak percaya malaikat itu tidak beriman. Karena malaikat itu bersifat gaib, saya nggak pernah tahu ya. Ya. Kalau di Al-Quran sudah dikatakan ada malaikat, ya berarti harus percaya. Nah, itu ya. Manfaat dan fungsinya beriman. Buat apa sih? Itu menambah keyakinan kita kepada Allah. Sebagai acuan kita dalam kehidupan sehari-hari supaya kita taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oh, itu namanya tadi orang iman itu pasti takwa pada Allah. Insya Allah takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tuh, berarti orang yang meremehkan sholat di sini rohnya akan keluar dengan tanpa membawa iman. Berarti enggak punya ciri-ciri tadi kita sebutkan tadi. Adapun siksa yang menimpa ketika mati loh, ada siksanya.
Jangan saya nanya sendiri ya. Yang pertama adalah mati dalam keadaan hina. Mungkin lebih kita lebih kita maknai dengan mati dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah. Ada istilah husnul khotimah, kehidupan dalam keadaan baik, ada dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah. Di sini mati dalam keadaan hina. Ya, sering kita menyaksikan ada beberapa orang yang mati dengan sangat tragis, sangat mengerikan. Ya, mungkin kita belum pernah melihat sebelumnya. Ya. Ini kemudian mati dalam keadaan buruk ini memiliki sebab yang seharusnya setiap orang menjauhinya. Ya. Karena termasuk salah satunya penyebabnya adalah karena berpaling dari agama Allah. Ya. Hal ini berupa berpaling dari istiqomah, ya. Istiqomah, lemahnya iman, rusaknya keyakinan, dan selalu melakukan maksiat. Itu bisa jadi khotimah. Dan keadaan hina, di dalam keadaan yang salah satunya mungkin karena orang minum khamar, ya. Kemudian matinya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia matinya dalam keadaan hina. Itu ketika dia minum arak. Seperti itu. Itu pengaruh apa? Kenapa orang itu bisa seperti itu ya? Ya jadi karena pengaruh pergaulan hidup ya, masa hidup ya. Orang itu lihat-lihat. Jadi kalian punya teman ya dilihat dulu. Kita berteman kepada siapa saja, tapi jangan lupa kita berteman itu bukan berarti teman dekat ya. Teman yang jelek berarti ya kita jauhi, ya hanya kita hormati saja. Bukan berarti kita memusuhi dia, tidak. Namanya orang kadang bisa jadi baik, tetap kita harus menghormati mereka, berlaku baik pada mereka. Dekat kita, carilah teman-teman yang beriman. Nah, tuh jadi sholat itu ternyata insya Allah menjadikan orang mati itu dalam keadaan tidak hina. Itu makanya segera bertaubat kepada Allah ke atas dosa yang sudah kita perbuat, baik itu dosa syirik, kemudian bid'ah, kemudian dosa besar, dan yang sering kita lakukan adalah maksiat. Ini segera bertobat kepada Allah, taat kepada Allah, salah satunya melaksanakan itu di sini mati dalam keadaan hina. Kemudian nomor 2 adalah mati dalam keadaan kelaparan. Ini orang yang yang meremehkan sholat, itu matinya bisa dalam keadaan siksanya adalah mati dalam keadaan kelaparan. Jika mati dalam keadaan kehausan, walaupun diberi minum sebanyak samudra dunia tetap tidak akan hilang hausnya. Ngelak, mati sih ngelak ya. Seperti itu. Jadi, akhirnya dia meraung-raung dan sebagainya ya, bengak-bengak atau mati bengak-bengak, gak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, malah luwe ya, haus itu seperti itu. Nah, kemudian adapun siksa yang menimpa ketika dalam kubur, Allah akan menyempitkan kuburnya. Kuburannya akan disempitkan oleh Allah. Nomor 2, dinyalakan api dalam kuburnya, ia akan dibolak-balik di dalam bara api siang dan malam. Yang nomor 3, ia akan diserahkan kepada ular besar, yaitu yang bernama Asyuja al-Aqrab, artinya adalah buas dan botak.
Itu yang akan menggigitnya karena menyanyiakan sholat, dan dia akan merasakan siksa tersebut sekedar waktu sholat yang ditinggalkan gara-gara meninggalkan waktu sholat. Seperti itu sampai dia serahkan kepada ular besar yang bernama Asuja al Akrob. Ini adalah buas dan botak. Ulangnya botak. Gitu. Ya. Nah, mungkin yang nomor satu ini yang harus kita bahas, yaitu Allah akan menyempitkan kuburnya. Apakah ketika digali terus kuburannya menjadi sempit kembali digali lagi ya mungkin bisa begitu, tapi yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Jadi bukan berarti setelah digali menyempit ya, kemudian orang itu ya dimasukkan dalam kubur tidak bisa gitu ya. Mungkin itu bisa jadi ya, tapi eh, bisa jadi tidak ya, meskipun orang jolek ya nggak pernah sholat kemudian meremehkan sholat dimasukkan kuburnya juga gampang, tapi di sini yang terjadi pada waktu di alam kubur, alam barzahnya. Kalau kita bicara kuburan itu apa sih? Itu tempat istirahat, istirahat, tempat istirahat setelah mati. Tempat istirahat itu bisa jadi tempat itu lapang dan menyenangkan, tapi bisa jadi sempit dan menyengsarakan. Ini siksa kubur itu kalau di kitabnya apa itu Tanbihul Ghafilin ya, insya Allah Tanbihul Ghafilin itu seperti itu. Tempat istirahat itu bisa jadi lapang dan menyenangkan, bisa jadi sempit dan menyengsarakan. Kitab Tanbihul Ghafilin. Lah, berkata Rasulullah SAW, sungguhnya jika seorang mukmin didatangi kematian, itu malaikat mendatanginya dengan membawa kain sutra yang diberi wewangian misik. Kemudian rohnya dicabut dengan sangat mudah seperti mencabut rambut dari adonan. Malaikat berkata kepada roh itu, wahai jiwa yang tenang atau baik, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan ridho dan mendapat ridho dari Allah. Kembalilah menuju rahmat dan keridhoannya. Tapi ketika roh itu keluar, ia diletakkan di kain yang diberi wangi misik itu, kemudian kain itu dilipat dengan baik dan diantarkan menuju iliyin. Dan sungguhnya orang kafir jika didatangi kematian, malaikat mendatanginya dengan membawa kain kasar yang di dalamnya terdapat bara api. Rohnya dicabut dengan sangat keras seraya dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang buruk, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan terpaksa, atau tidak terpaksa itu tidak ridho. Kembalilah menuju kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siksanya. Ketika roh itu keluar, ia diletakkan di kain yang kasar dan berisi bara api. Sehingga ketika ia diletakkan di sana, keluar suara seperti suara mendidih. Kemudian kain itu dilipat dan dibawalah roh itu ke Sijin. Tuh ya. Jadi keadaan di dalam kubur itu seperti itu. Jadi kalau dia orang yang baik ya maka orang mukmin, maka ketika di dalam keadaan di dalam kubur ya itu keadaannya seperti tidurnya seorang pengantin ya. Tidur lelap bahagia, ketika bangun ya belum puas ya tertidur lagi, kemudian karena tidur itu nikmat baginya. Tapi ketika jenazahnya itu orang yang tidak beriman dalam kubur, maka dikatakan menyempitlah kubur itu, menghimpitnya hingga berantakan tulang persendiannya. Ya, dimasukkan dalam kubur itu ada ular-ular besar tadi yang kita bahas tadi ya. Itu yang besarnya seperti leher onta ya. Ular itu memakan daging jenazah kemudian hingga tidak tersisa sedikit pun, hanya tulang belulang saja, kemudian kembali lagi seperti semula digitukan lagi dan sebagainya. Kemudian diutuslah malaikat azab. Itu malaikat azab itu tuli, bisu dan buta. Maksudnya gimana? Ia menyiksa
itu secara membabi buta, gak nyawang wong ini, pras gitu ini, tanpa mendengar apapun. Maksudnya apa jenenge tuli itu seperti itu. Tidak mendengar apapun. Wong yang menjerit atau ya apa pakai gepok. Ia memukulinya dengan godok atau pukul dari besi. Sehingga malaikat adab itu tidak punya rasa kasihan, ya, tidak melihat kesengsaraan ahli kubur ya, sehingga eh, malaikatnya nggak tega, oh dia mentega, dan tidak tega tapi mentega. Nah, makanya eh, kita sebagai orang-orang mukmin ya, orang yang beriman, orang Islam, insya Allah beriman, insya Allah semoga bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, terutama sholat. Dari itu dijaga sholatnya dengan baik agar kita mati pun dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.